Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Putri Dirana, saya biasa dipanggil Raisya. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan sosiologi FISUNJ 2024. Sebelumnya semuanya apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Karena kesehatan dan kebahagiaan itu harus selalu berdampingan supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya hari ini kita mau bahas apa sih? Kita tuh mau ngebahas tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Kenapa ilmu sosial itu penting? Apalagi buat masalah yang ada di masyarakat, karena masalah yang ada di masyarakat itu kan pasti berhubungan sama manusia. Manusia juga nggak mungkin sendirian, nggak mungkin dia individu, dia pasti hidupnya berkelompok yang akan membentuk sosial itu sendiri. Kita akan bersosialisasi, makanya kita perlu ilmu sosial dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Fun fact, sebenarnya saya itu pengen masuk, awalnya cita-citanya itu pengen jadi psikolog, jadi pengen mau masuk di psikologi. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya psikologi itu kan lebih ke individunya ya, dan psikologi itu kan ada yang jadi psikolog atau psikiater, dan jurusannya juga ada yang ambil dari saintek sama soshum. Terus setelah saya lihat lagi, kan saya sering searching atau segala macam, kayaknya lebih rumit bahasannya gitu, dan saya pikir, dan setelah saya ketemu nih sama mata pelajaran sosiologi di SMA, kayaknya lebih seru belajar tentang masyarakatnya dibanding cuma individu aja. Karena kalau psikologi itu kan kita pelajarinya tentang individu kan. Kalau misalkan ada masalah nih di masyarakat nih misalkan. Kalau sosiologi kan kita akan ngebahas kayak kenapa ada masalah itu, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana solusinya, siapa aja aktor di balik permasalahan itu. Tapi kalau psikologi, kita belajar tentang individunya, kenapa kenapa dia bisa melakukan itu, misalkan tentang kejahatan. Kenapa dia bisa melakukan kejahatan itu, kenapa dia bisa melakukan tindak kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sosiologi lebih menarik karena kita bisa ngebahas banyak hal tapi dalam satu kesatuan, yaitu sosiologi gitu, yang berbasisnya ilmu sosial. Nah, sebenarnya tujuannya dibuat video ini ya pasti untuk ngenalin kalau ilmu sosial itu penting banget buat masyarakat. Karena dari dari banyaknya aspek ilmu sosial kan diharapin nih kita jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk menangani sebuah masalah yang ada di masyarakat. Karena kalau kita udah tahu eh, pentingnya ilmu sosial ini, kita jadi bisa nerapin nerapin ilmu yang kita dapat itu untuk menangani masalah yang ada di masyarakat. Terus manfaatnya apa ya? Manfaatnya supaya kita bisa nerapin ilmu sosial, terutama sosiologi dengan baik untuk masyarakat. Jadi nggak ada nggak ada kesalahan gitu karena kita udah memahami ilmu sosial tersebut. Nah, menurut Dr. Dede Syarif, dosen prodi sosiologi UIN Bandung, katanya dengan mempelajari sosiologi ini seseorang bisa memahami pola-pola sosial yang tersembunyi di balik tindakan sehari-hari. Seperti mengapa kita berperilaku dalam situasi sosial, bagaimana nilai dan moral itu terbentuk, dan gimana kekuasaan dan ketidaksetaraan itu didistribusikan dalam masyarakat. Selain itu, sosiologi juga membantu kita menyadari bahwa banyak masalah pribadi yang sebenarnya itu masalah sosial yang lebih luas. Jadi, sebenarnya masalah pribadi kita sekecil apapun itu akan berpengaruh kepada masalah sosial gitu. Misalkan nih, ini contoh paling kecil yang menurut saya bisa lah dipahamin sama banyak orang. Misalkan kita lagi ada masalah di rumah atau sama temen, terus kita jadi punya mood jelek, terus ya pikirannya lagi kalut segala macem. Terus kita berkomunikasi sama orang lain dong, pasti kan. Kita anggaplah masih sekolah lah ya. Kita ada masalah, terus kita berangkat nih ke sekolah. Kita kan komunikasi dan lain sebagainya ke orang. Terus karena kita moodnya lagi jelek, kita jadi ngebangun komunikasi yang jelek juga. Dan bisa aja itu jadi kesalahpahaman yang akhirnya nimbulin masalah sosial baru, kayak berantem. Berantem itu kan masalah sosial juga ya, berantem, nyindir-nyindiran apa segala macam, padahal cuman karena satu situasi dari individu gitu loh, tapi itu bisa jadi masalah sosial yang bahkan lebih luas. Nah, itu contoh yang paling kecilnya yang pasti semua orang tuh akan ngerasain gitu loh. Nah, terus
Misalnya juga kayak ini deh, kalau masalah yang lebih lebih jauhnya lagi misalkan, kemiskinan atau pengangguran. Nah, dari pengangguran itu kita bisa, pengangguran itu kan masalah individu dong, tapi kita bisa, lihat dampak dari pengangguran itu yaitu kemiskinan gitu kan. Kemiskinan juga masalah sosial yang akhirnya masuk ke dalam lingkup sosiologi ekonomi. Nah, itu dia pentingnya ilmu sosial. Eee, apa namanya, misalkan nih pengangguran yang konteksnya dia males. Nah, males ini juga kan perilaku individu gitu loh, yang pasti ada aspek sosial di dalamnya gitu. Kenapa dia bisa males, bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana lingkungan sekitarnya, dan apa yang dia dapetin gitu sebelumnya. Misalkan apakah dia sekolahnya benar, apakah dia lulusan mana dan lain sebagainya. Itu sangat banyak berpengaruh gitu loh buat di masyarakat. Terus melalui perspektif sosiologis juga kita belajar buat apresiasi nih keberagaman budaya dan mengembangkan empati. Itu paling penting dalam ilmu sosial. Sosial itu kan berhubungan sama manusia, bersosialisasi. Kalau dari sosiologi dari dua kata kan, sosius dan logos. Yang ya ini tuh penting buat kita apalagi di era globalisasi ini, yang pasti akan berhubungan banyak dengan orang, interaksinya juga lebih banyak, latar belakangnya beda, bahkan sampai bisa ke kancah internasional kan. Itu penting banget, kita perlu didasari oleh ilmu sosial gitu. Terus pada akhirnya sosiologi juga nggak hanya memberikan pemahaman teoritis, tapi juga alat praktis nih untuk menganalisis dan memecahkan masalah sosial. Tapi biasanya sosiologi itu dia tidak melihat latar belakang baik atau buruknya. Jadi kita sebagai sosiolog, kalau di ilmu sosiologi yang pernah saya pelajari sebelumnya, itu kita nggak melihat baik atau buruknya, tapi kita fokus untuk memecahkan masalahnya gitu. Nah, sehingga memungkinkan individu juga buat menjalani kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat. Nah, sebenarnya sosiologi ini kan punya banyak aspek ya, kayak sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi budaya, bahkan ada sosiologi pedesaan sama perkotaan. Nah, itu tuh bisa dilihat dari situ, bisa kita simpulin sebenarnya kayak sosiologi tuh ada di mana-mana. Dan ya itu tadi, sosiologi kan basisnya ilmu sosial ya. Bahkan sampai sosiologi gender itu saya suka banget dengan bahasan itu. Kayak wow, dari gender itu kan sebenarnya kalau kita lihat secara apa ya, secara secara uh, basicnya gitu loh, gender tuh ya gender doang apa sih gitu kan, peran peran sebagai laki-laki atau wanita. Tapi dalam sosiologi itu kita bisa belajar itu lebih jauh, lebih luas lagi. Itu yang buat kenapa ilmu sosial itu penting. Nah, ilmu sosial tuh dipakai banget di banyak aspek dari kehidupan. Selain itu, ilmu sosial juga kan ngebantu nih buat kita mahamin cara berperilaku orang dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menciptakan lembaga masyarakat yang lebih inklusif dan efektif. Terus karena ilmu sosiologi ini mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosialnya dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Contohnya misalkan sosiologi politik ya. Kita ambil sosiologi politik dulu. Dari ilmu sosial yang kita pelajarin, itu kita bisa tahu nih latar belakang pemerintahnya, latar belakang jangan latar belakang pemerintahnya deh, latar belakang keluarganya dulu, gimana dia dididik, gimana dia dibesarin. Contoh misalkan seorang pemerintah, dia latar belakangnya ada dua nih. Yang satu latar belakangnya keluarganya menerapkan kejujuran, terus juga dibiasain untuk hidup mandiri, tidak berfoya-foya walaupun misalkan bapaknya kaya. Itu pasti kan akan kebentuk sampai nanti dia besar, yang akan berpengaruh kalau misalkan dia masuk ke dalam ilmu politik. Bisa aja anak yang latar belakangnya dengan keluarga yang jujur dan baik dan sehat lah gitu, itu akan membuat politik juga lebih sehat. Nah, kenapa itu dia ilmu sosial di situ, ada permasalahan ilmu sosial di situ.
yang akan mempengaruhi pastinya keputusan kebijakan dalam politik. Nah, terus juga misalkan kita anggap masalah sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi itu kan gimana ya? Kita nih ilmu ekonomi juga nggak bisa disebut sebagai angka dan grafik, karena ilmu ekonomi juga dilakukan oleh manusia. Manusia sendiri juga punya latar belakang, punya sifatnya, terus juga pilihan manusia itu kan semua tergantung sama manusianya dan latar belakangnya juga gitu. Ini tuh membentuk interaksi dalam ekonomi, karena manusia ini sebagai konsumen dan produsen juga bisa kan dalam ekonomi. Ilmu ini juga jadinya penting gitu, karena ya itu tadi dia banyak perannya yang harus dilakukan gitu. Nah, terus apalagi sih, misalkan kita anggap ilmu sosial yang ada basicnya, ada dasarnya, itu kalau kita udah memahami dengan benar, kita bisa mm, menganalisa banyak masalah di masyarakat. Tadi kan udah dijelasin ya soal sosiologi politik atau sosiologi ekonomi. Nah, contoh lagi nih, sosiologi gender. Ini yang paling menarik ya menurut saya. Kalau kita lihat dari kehidupan, misalkan kehidupan seorang seorang laki-laki yang mengalami perilaku menyimpang, itu kita bisa lihat gimana dia bersosialisasi sama teman-temannya, sama keluarganya, apakah hubungan komunikasi antara dia dan keluarganya itu baik, dan bagaimana dia bermain di sekolah, belajar, apakah ada guru-guru yang mengintimidasi atau teman yang membuli gitu. Itu kan semuanya dipelajarin ya dalam ilmu sosial, dan itu juga, nah dari ilmu sosial ini kita bisa tahu nih, misalkan seorang laki-laki ini yang dengan perilaku menyimpang, terus kita tahu nih basic dari ilmu sosial kalau oh kayak gini tuh pasti ada sebabnya gitu, kenapa dia bisa kayak gini, kita jadi tahu dan kita bisa nanganin gitu. Apa namanya, mungkin dengan mm, apa namanya, edukasi ke masyarakat, kalau ada orang yang kayak gini sebaiknya jangan ngejudge dulu, terus kita tanyain baik-baik kayak gimana. Itu pentingnya ilmu sosial di situ, karena kita hidup kan gak sendirian ya, kita hidup berkelompok gitu. Sebagai manusia juga kita harus tahu caranya bersosialisasi, karena ya itu tadi, kita semua akan bergantungan, akan ketergantungan, semuanya tuh sama gitu. Nah, kita lihat lagi deh kasus karena kita ini kan selalu berbasis sama data. Kita ini apalagi sosiolog ya, itu kan dia jadi peneliti gitu mostly. Setelah itu kita ya harus mempersiapkan dengan matang, dan kita harus cari data-datanya dengan benar, karena kita nggak bisa nih ngasal, asal bilang, asal jeplak gitu, bilang kayak kalau ada masalah ini kita nyelesainnya pakai ini, nggak bisa. Kita semua tuh harus berbasis sama data, kita harus teliti dulu bagaimana kasusnya, terus juga penyebabnya apa dan dampaknya apa gitu buat masyarakat, baru kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, contohnya lagi misalkan kalau kita lagi pandemi yang kemarin, tahun 2019 sampai 2021 ya kalau nggak salah, itu kan sempat ada COVID. Nah, itu kan menimbulkan banyak banget masalah ya kan, masalah-masalah baru, apalagi masalah baru gitu kan. Indonesia ngalamin pandemi yang lama, itu lama banget sih menurut saya, bukan cukup lama tapi lama banget gitu kan. Itu dari segi apapun merugikan banyak orang. Pertama pendidikan, kedua ekonomi, ketiga politik, keempat keluarga, ya enggak, itu tuh semuanya berhubungan gitu loh. Kayak dari pendidikan, misalkan kita lihat dari ilmu sosial ya, dari pendidikan itu jadi semua serba online, gak ada sekolah, terus juga pasti kan efektivitas belajar juga berkurang. Nah, kalau kita lihat dari basis data kayak gitu, dan kita cari gimana cara menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Apakah ada solusi yang terbaik, jalan terbaik untuk rakyat tuh tetap bisa belajar, semuanya merata gitu kan. Gimana caranya tapi ya tetap bisa
mempertimbangkan semua itu gitu loh. Nah, terus juga ilmu sosial ini kan selalu berkembang ya, pasti kita juga mengikuti zaman gitu. Karena gak mungkin dong kalau misalkan ilmu sosial zaman dulu yang ibaratnya sebelum ada teknologi dan lain sebagainya gitu disamain sama ilmu sosial yang sekarang, itu pasti nggak relevan gitu, nggak relate karena ya udah beda zamannya. Cuman ya kita gimana caranya supaya mempertahankan ilmu sosial itu dan dikembangkan. Makanya itu kenapa dikembangkan ilmu sosial itu, bukan dirubah tapi dikembangkan, supaya membentuk masa depan gitu loh. Nah, terus ilmu sosial ini juga supaya apa ya, membantu orang. Pokoknya ilmu sosial itu sebenarnya membantu orang buat memahami konsekuensi dan penerapan teknologi baru gitu di zamannya. Intinya ilmu sosial ini sebenarnya untuk membantu orang sih, apalagi untuk di dalam masyarakat gitu ya. Gak mungkin orang tuh hidup tanpa ilmu sosial tuh gak mungkin, karena ya manusia gitu loh, gak mungkin dia kalau gak berhubungan sama orang lain, dia juga pasti kan butuh orang lain. Dan apalagi masalah-masalah sosial tuh banyak banget kan, dari hal sekecil apapun kayak macet di jalan, orang bisa saling pukul-pukulan, itu kan masalah sosial dong. Nah gitu kenapa kita harus belajar nih apa pentingnya ilmu sosial. Gimana caranya kalau ada kayak gitu ya, kita harus pertama kita nggak boleh ngejudge dulu, kita harus ngelihat situasi gitu, lihat situasi kondisi, apa yang harus kita lakuin, gimana caranya supaya yang meminimalkan lah masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Terus ilmu sosial itu kan salah satunya sosiologi kan. Nah, sosiologi itu juga punya banyak tokoh yang menyajikan banyak teori juga yang harus dibaca. Salah satunya seperti ada Karl Marx, terus ada Max Weber, ada Wright Mills, ada Auguste Comte, bapak sosiologi, terus uh, ada Ibnu Khaldun. Nah, itu juga pokoknya banyak tokoh-tokoh sosiologi. Itu kan ngasih tahu kita ya, itu tokoh maksudnya udah lama gitu, udah lama. Jadi ngasih tahu kita gitu loh kalau ilmu sosial tuh udah ada dari dulu, gak akan bisa lepas itu, karena akan bergantung terus sama umat manusia sampai beberapa puluh tahun ke depan. Ilmu sosial tuh akan digunakan, dan kita tuh apalagi kita sebagai sosiologi, pendidikan sosiologi, harus mempertahankan ilmu-ilmu sosial itu supaya ya ilmu sosial ini dikenal sama masyarakat untuk memperbaiki permasalahan yang ada di masyarakat gitu loh. Dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ini, kita juga bisa mengaplikasikannya ke dalam masyarakat dan tidak terjadi miskomunikasi atau penyalahgunaan gitu kan. Karena kalau kita udah belajar ilmu sosial itu, kita paham gitu loh gimana kita harus menempatkannya, gimana kita harus menyikapinya, kita udah tahu caranya gimana, dan supaya ya tidak terjadi kesalahan gitu. Nah, terus kita lihat lagi ilmu sosial tuh dalamnya ada apa aja sih selain sosiologi. Itu ada komunikasi. Ilmu komunikasi juga pasti berhubungan kan sama ilmu sosial, karena kita bersosialisasi dalam komunikasi. Komunikasi itu nggak mungkin satu orang gitu kan. Komunikasi itu pasti dua arah. Jadi ya akan berhubungan sama masyarakat juga nantinya. Jadi itu masuk ke dalam ilmu sosial. Terus ada geografi. Nah, geografi juga kan dia basicnya itu alam gitu kan, bumi. Nah, di dalam bumi ada manusia yang jadi apa namanya, lingkup lingkup kajiannya juga gitu. Kenapa manusia, pengaruh manusia dalam misalkan dalam apa, pohon gitu kan, pohon yang udah banyak ditebang itu kan juga ada permasalahan sosial di situ. Terus ada ilmu sejarah. Nah, sejarah juga kan pasti berhubungan sama manusia. Terus selain sejarah ada IPS ilmu pengetahuan sosial udah pasti. Terus ada PPKN karena hubungannya sama negara. Kita juga kaitannya pasti kan ada sama negara kan, pribadi seseorang itu akan terbentuk dan akan akan dijalani di masyarakat yang akan berhubungan sama negara juga nantinya gitu. Terus ada juga ilmu pendidikan. Nah, kalau
ilmu pendidikan ini karena kita kan belajar sosial ya, belajar ilmu sosial. Menjadi seorang pendidik juga harus punya basis ilmu sosial yang kuat karena kita akan membangun generasi baru gitu, akan jadi jadi contoh gitu loh buat masa depan gitu. Apa namanya, dari guru yang baik juga akan menghasilkan anak murid yang baik yang nantinya akan menuju Indonesia Emas 2045. Terus ada juga apa ya, selain sosiologi, komunikasi, oh terus ada ini, antropologi. Kalau di kampus lain itu ada jurusan antropologi. Nah ini tuh ngebahas tentang, biasanya sih tentang budaya. Sebenarnya ada hubungannya juga sama sosiologi, tapi dia tuh lebih pelajaran itu manusia sama kebudayaannya gitu. Dia juga ngebahas kayak, oh dia juga ada secara biologis kayak keanekaragaman ciri-ciri fisik manusia itu juga dibahas tuh di antropologi. Terus perkembangan penyebaran budaya manusia itu dibahas di antropologi. Sebenarnya saya termasuk orang yang suka lihat permasalahan gitu, tapi biasanya sih lihat berita sih lumayan seringnya, cuman kadang tuh ada berita yang terlalu terlalu over gitu ngasih judulnya, kadang tuh saya skip. Tapi ada beberapa berita yang saya pikir, oh ini tuh ada hubungannya ya ternyata sama sosial, ada hubungannya ternyata sama sosiologi gitu. Kemarin masalah juga nih di Twitter, mahasiswa yang pakai baju yang kurang sopan lah gitu, kurang sopan. Dia pakai bajunya tuh semacam kayak baju yang cukup cukup terbuka gitu untuk di lingkungan kampus gitu. Itu menimbulkan banyak respon, ada yang ngedukung dia, ada yang responnya juga negatif gitu, bilang kalau nggak pantas buat pakai baju kayak gitu. Tapi ada juga yang ngedukung, bilang kayak ya udah, your body your choice. Apalagi ini katanya, apalagi udah kuliah tuh mah suka-suka dia mau pakai baju apa, pokoknya banyak banget respon-respon yang berbeda gitu. Nah saya menyadari dari situ kalau ternyata itu tuh bermasalah juga sama sosial gitu. Kan itu apalagi tuh lingkungan sosial kampus tuh kan beda-beda ya. Mungkin aja si kakaknya yang nge-post kalau dia pakai baju terbuka ini di kampusnya ya fine fine aja, tapi belum tentu di kampus lain sama kayak gitu budayanya. Bisa aja dia kayak kampusnya ya cuek-cuek aja gitu, anak mahasiswanya mau pakai baju apa ya terserah gitu. Tapi belum tentu hal itu terjadi sama dengan kakaknya gitu. Dan itu juga pokoknya jadi banyak perdebatan deh dari situ. Nah, dari ilmu sosial yang kita lihat udah banyak banget deh contohnya buat nanganin masalah-masalah gitu, kajian masyarakat. Pokoknya jadi kita bisa simpulin ya dari sini kalau ilmu sosial itu sebegitu pentingnya dalam kajian masalah kemasyarakatan, dan penting juga untuk tahu tahu persis gitu mengenai ilmu sosial karena itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita nantinya. Dari hal-hal kecil pun kita bisa ngelihat banyak aspek permasalahan sosial, dari hal sekecil apapun, sorry. Dari di rumah, di kampus, di jalan, di Transjakarta, kalau kalian naik transportasi umum gitu, kalian lihat, oh ini nih masalah sosial, oh ini nih kayak gini nih, kenapa ya bisa kayak gini gitu. Itu tuh semua bisa dicari, dan ya itulah pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Jadi itu aja pembahasan dari saya hari ini. Semoga, diharapkan banget semoga ini bisa bermanfaat untuk semua termasuk untuk saya, karena saya juga masih belajar dan saya pengen belajar lebih banyak lagi. Jadi saya harap ini bisa jadi pembelajaran positif untuk kita semua dan bisa berguna untuk nantinya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.